Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadiran, jamaah salat subuh yang sama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah sampai detik ini, subuh hari ini Allah beri kita taufik, hidayah, kasih sayang. Allah gerakkan zahir batin kita untuk sama-sama bisa melangkah ke masjid yang kita cintai ini, tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi, yaitu masjid. Ini semata-mata karena rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya kita untuk taat kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya kita untuk menghindari maksiat kecuali juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk mengangkat tangan, mengucapkan takbir, menyebut namanya, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kehadiran Allah, nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat merangkaikan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penghulu seluruh nabi, bahkan penghulu seluruh alam semesta. Bahkan Allah telah jadikan syarat untuk mencintai Allah SWT, mesti kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah banyak memberikan perintah kepada kita, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak melakukan itu semua. Tetapi ketika Allah perintah kita bersalawat, Allah sendiri bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Maka hai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan kita dalam kehidupan ini, besok kita di akhirat mendapat syafaat beliau dan dikenali sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam minggu-minggu sebelumnya kita telah membahas bahwasanya kemuliaan manusia ini, dunia dan akhirat, terletak dalam amal agamanya. Sejauh mana kita mampu mengamalkan agama, sejauh itulah kemuliaan kita, sejauh itulah kesuksesan kita, baik di dunia apalagi di akhirat. Maka orang-orang yang telah dijamin, yang telah dipuji oleh Allah SWT, yang telah sukses mengamalkan agama ini dengan sempurna, mereka lah para sahabat-sahabat Nabi. Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi. 124.000 banyaknya. Maka 124.000 para sahabat ini terdiri dari laki-laki dan wanita, orang tua, anak-anak dan dewasa. Mereka mencerminkan 124.000 karakter manusia. Dan mudah-mudahan karakter-karakter mereka itu
ada pada diri bapak-bapak, ibu-ibu kita hari ini. Maka kata Rasulullah, sahabatku sebagaikan bintang-bintang di langit. Siapa saja kalian jadikan pedoman, maka akan membimbing kalian. Bapak Ibu Ta'ala, maka setelah diteliti para ulama, kenapa para sahabat-sahabat Nabi ini mampu mengamalkan agama dengan sempurna, sementara mereka sama karakternya dengan kita hari ini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar juga, ada juga yang tidak pintar. Orang kota, orang desa, bermacam status sosial mereka. Tetapi status sosial mereka tidak menghalang mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada minggu-minggu yang lalu kita telah bahas 5 sifat mereka, dan pagi hari ini kita masuki sifat yang ke-6, yang terakhir. Kita ulangi lagi sifat mereka. Yang pertama, mereka punya yakin yang sempurna dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin 100%. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yakin juga satu-satunya cara supaya selamat dunia dan akhirat mesti mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kedua, sahabat Nabi memiliki sifat, apabila mereka punya masalah, mereka selesaikan dengan solat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Salat bukan hanya aktivitas ketika dilakukan di masjid, di surau-surau, tapi salat ini nyata dalam kehidupan mereka 24 jam. Sifat-sifat taat dalam salat ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari 24 jam. Kemudian yang ketiga, sahabat Nabi mereka paham kehendak-kehendak Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Ini dinamakan ilmu. Paham kehendak Allah dalam setiap waktu dan keadaan, mendahulukan yang lebih afdal. Ini namanya ilmu. Kemudian tidak cukup hanya dengan ilmu, mereka ingat kepada keinginan Allah tadi dalam setiap waktu dan keadaan. Ini namanya zikir. Ilmu dan zikir tak bisa dipisahkan. Orang yang berilmu tanpa berzikir dia akan sombong. Orang berzikir tidak berilmu nanti dia akan tersesat. Sahabat-sahabat Nabi memiliki sifat hakikat ilmu dan zikir. Kemudian sahabat-sahabat Nabi dahulu mereka memiliki sifat memuliakan sesama orang Islam, berlomba-lomba menunaikan hak orang lain tanpa menghiraukan haknya ditunaikan atau tidak. Karena mereka paham dunia tempat menunaikan hak, besok di akhirat tempat kita menuntut hak kita. Tapi hari ini kita terbalik. Sekarang kita menuntut hak kita. Di mana-mana setiap orang menuntut haknya. Istri menuntut hak, suami menuntut hak, anak menuntut hak, rakyat menuntut hak. Kalau sahabat Nabi dahulu mereka tidak ada menuntut hak, tapi mereka berlomba-lomba menunaikan hak orang lain. Inilah sifat luar biasa. Dia tidak pedulikan haknya diterima atau tidak. Dia yakin haknya besok sempurna akan diterima besok di akhirat. Kemudian yang kelima, minggu yang kemarin kita telah bahas, sahabat Nabi ini punya sifat, mereka ini selalu meluruskan niat. Beramal atau meninggalkan amal semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melakukan amal ini ingin menyenangkan Allah. Saya meninggalkan amal ini ingin menyenangkan Allah. Maka aktivitas 24 jam seluruhnya mencari ridha Allah. Nah, kalau kita bakrojo mencipiti, kita dek sayang ke anak, dek sayang ke bini. Tapi sahabat Nabi dia bekerja ingin mencari ridha Allah. Karena menafkahi anak istri ini perintah Allah. Maka dia bekerja ini mengamalkan perintah Allah, ingin menyenangkan Allah SWT. Seorang istri taat kepada suami, melayani suami, ingin mencari ridha Allah. Karena dalam ketaatan kepada suami ini di situ ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seketik lagi lihatnya. Jadi kita tinggal merubah seketik niat kita. Apa saja aktivitas kita buat, ingin mencari ridha Allah, ingin mengamalkan perintah Allah SWT. Malah pagi kini, aku yang terakhir, yang ke-6, sifat sahabat Nabi, iko yang paling borek. Ini yang paling dahsyat. Jadi untuk mendapatkan 5 sifat tadi, sifat iman, yakin yang sempurna kepada Allah, hakikat solat khusyuk,
hakikat ilmu, hakikat memuliakan sesama orang Islam, kemudian meluruskan niat untuk mendapatkannya yang nomor 6 ini. Apa itu? Mereka punya sifat hurud fisabilillah, dakwah wa tabligh. Inilah sifat sahabat. Mereka meluangkan harta dan diri mereka untuk memperjuangkan agama Allah SWT dan mendakwakan agama Allah SWT. Ini sifat sahabat. 124.000 sahabat Nabi yang berkubur di Makkah Madinah hanya 13.000 saja. Kalau kita tengok di Makkah Madinah, kubur sahabat Nabi hanya 13.000. Mereka berjumlah 124.000. Di mana sisa mereka, kubur mereka? Ternyata sahabat-sahabat Nabi berkubur di ujung-ujung dunia. Bahkan ada kubur sahabat Nabi di Cina. Bahkan ada di negeri kita di Medan, di Barus. Ada 3 kubur sahabat Nabi di Barus di Medan. Ada di Cina, ada di India, ada di mana-mana, sampai di Afrika. Kenapa mereka rela meninggalkan Madinah? Rela meninggalkan kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka rela meninggalkan Nabi yang mereka cintai hanya semata? Beratnya para sahabat bukan meninggalkan Makkah dan Madinah, bukan meninggalkan anak istri. Yang paling berat bagi para sahabat Nabi ini berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sahabat Nabi bila 1 hari saja tak berjumpa Nabi, dia pingsan, dia sakit. Begitu cinta mereka dengan Nabi. Bahkan mereka mencintai Nabi ini lebih cinta daripada kepada anak, istri, orang tua dan bahkan nyawa mereka. Ini cinta sahabat Nabi kepada Nabi. Tetapi demi huruf fisabilillah, dakwah wa tabligh, memperjuangkan agama, hadirin, mereka rela meninggalkan sesuatu yang paling dicintai oleh mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika haji wada, haji terakhir Nabi bersama para sahabat, maka Nabi telah katakan, ballighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kalian yang dapat oleh kalian dariku walaupun sepotong ayat. Sampaikan kepada orang yang belum hadir hari ini haji bersama kita. Siapa yang tidak hadir ketika itu? Kita, Bapak SWT. Kita umat akhir zaman belum hadir ketika haji wada. Tapi Nabi telah berpesan kepada para sahabat, ballighu anni walau ayat. Sampaikan yang kalian dapat dariku tentang perkara agama ini walaupun sepotong ayat. Sampaikan kepada mereka yang belum hadir hari ini. Maka ketika itu hadis SWT telah dibentuk rombong-rombongan oleh Nabi dan para sahabat, hadirin, dikirim ke ujung-ujung dunia untuk mendakwakan agama. Ketika itu belum ada pesawat, belum ada kapal-kapal laut SWT, tapi agama telah sampai ke ujung-ujung dunia, bahkan sampai ke negeri kita SWT. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mereka hadir. Maka dahulu ketika Nabi meninggal dunia, sebelum Nabi meninggal, Nabi telah membentuk satu rombongan dakwah yang dipimpin oleh satu anak muda sahabat Nabi, hadirin. Tetapi Nabi sakit keras sampai dia meninggal dunia. Sehingga terundur ini pemberangkatan jamaah dakwah. Maka ketika itu terjadi fitnah ketika Nabi meninggal. Apa yang terjadi? Orang kafir mulai leluasa menganggap rendah ini orang Islam karena nabinya sudah meninggal. Yang kedua, orang Islam mulai banyak murtad, meninggalkan agama Islam karena Muhammad telah meninggal. Bahkan SWT orang di luar Madinah ingin menyerang Madinah SWT. Maka apa yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu SWT? Maka telah dikumpulkan para sahabat Nabi. Kata Abu Bakar Siddiq, hari ini untuk mengatasi masalah hari ini, orang kafir menghina orang Islam, orang-orang murtad meninggalkan agama Islam, salah satu caranya, kata Abu Bakar Siddiq, kita mesti setiap laki-laki yang baligh, kita berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama. Jamaah yang dibentuk oleh Rasulullah sebelum dia meninggal mesti diberangkatkan. Lalu datang Umar bin Khattab ketika itu, wahai Abu Bakar, Nabi baru saja meninggal, kita baru saja berkabung. Kalau kita berangkat meninggalkan Madinah, bagaimana nasib istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, istri-istri kita? Maka ketika itu ditengokkan oleh Abu Bakar, bagaimana bagaknya Abu Bakar. Dipegangnya janggut Umar bin Khattab ketika itu, wahai Umar,
Dahulu engkau bagak sebelum masuk Islam. Kinilah masuk Islam, kenapa engkau penakut wahai Umar berkata. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai Umar, saya tidak ingin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama ini berkurang sedikit saja. Maka mulai hari ini seluruh laki-laki yang balik berangkat kosongkan Madinah. Maka dalam sejarah tarikh dikatakan Madinah pernah 3 hari 3 malam tak ada berkumandang azan. Seluruh laki-laki yang balik meninggalkan Madinah berangkat memperjuangkan agama SWT. Yang tinggal adalah orang-orang tua, laki-laki tua, ada orang sakit dan wanita-wanita di Madinah. 3 hari tidak ada azan. Mereka berangkat ke ujung-ujung dunia memperjuangkan agama ketika itu. Maka dengan usaha yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hadirin taala, maka masalah tadi orang kafir mulai mau menyerang Madinah, menganggap remeh orang Islam, orang-orang murtad, seluruhnya bisa diatasi taala. Orang murtad kembali masuk Islam, orang kafir yang mau menyerang tadi merendahkan Islam mulai takut, ngeri. Ternyata orang Islam masih kuat. Walaupun Muhammad sudah meninggal, mereka bergerak di mana-mana sementara. Inilah sifat sahabat Nabi. Mereka rela korbankan hartanya, waktunya, dirinya, bahkan nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Malik rahmatullah alaih, cara memperbaiki umat di akhir zaman tidak ada cara lain, mesti kita kembali ke cara awal bagaimana Nabi dan para sahabat membentuk umat sementara. Bagaimana caranya sementara? Mesti setiap orang Islam hari ini sementara meluangkan waktunya hadir, meluangkan hartanya, meluangkan waktunya, meluangkan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhir zaman ketika Nabi dulu kata Nabi, bila kalian kurang 10% saja usaha kalian kata Nabi kepada para sahabat untuk memperjuangkan agama, maka agama ini tidak akan tersebar kemana-mana. Tetapi besok di akhir zaman kata Rasulullah, bila umat akhir zaman meluangkan waktu mereka 10% saja untuk memperjuangkan agama ini, niscaya pertolongan Allah hari ini yang datang kepada kalian akan datang kepada mereka. Inilah maksud semata meluangkan waktu di akhir zaman untuk agama Allah. Dahulu Nabi telah ajak para sahabat, agama ini akan hidup bila kalian sudah siap mati untuk agama ini kata Nabi. Tapi bila kalian tak mau mati untuk agama, agama ini akan mati. Maka sahabat-sahabat, laki-laki dan wanita tunjuk tangan, rela mati untuk agama semata, sehingga agama ini hidup sampai ke negeri kita hari ini semata. Tapi besok di akhir zaman Bapak semata, peristiwa yang sama ini akan terjadi hadirin. Ini janji Rasulullah, agama akan kembali jaya sebagaimana di zaman Nabi di akhir zaman. Nanti kita akan sama mengalami sebagaimana para sahabat. Bagaimana caranya? Siapa yang siap mati untuk agama. Maka sementara sebelum zaman itu datang kita latihan. Inilah kita sering kita tengok jamaah tabligh yang meluangkan waktunya 3 hari dari kampung ke kampung, dari masjid ke masjid, 40 hari, 4 bulan di seluruh dunia sementara. Di Indonesia hadirin satu-satunya, di Sumatera hadirin satu-satunya desa negeri yang tak pernah lagi didatangi oleh jamaah, yang telah sempurna seluruh kampungnya, Provinsi Jambi sementara. Jambi di Sumatera ini tidak lagi desa kecuali pernah dimasuki. Ini target para ulama hadirin, tidak ada lagi rumah di seluruh dunia hadirin yang tak pernah kita gedor pintunya. Kita sampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah perjuangan akhir zaman sementara. Bapak Ibu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu masjid Nabi kecil dari pelepah-pelepah korma, tapi dari Masjid Nabawi dibentuk rombongan-rombongan ke seluruh dunia sementara. Kalau sejarah kita baca, rombongan sudah banyak pernah masuk ke negeri kita ini. Termasuk Wali Songo itu rombongan dakwah yang estafet semenjak zaman Nabi sampai ke Wali Songo, sampai hari ini sementara. Sehingga agama ada di negeri kita. Sekarang kita sama-sama tengok keadaan agama kita Bapak SWT. Akan datang satu zaman Al-Quran tinggal tulisan, Al-Islam tinggal nama. Hari ini kita bangga beragama Islam, tapi hari ini amal agama Islam ini telah mulai hilang sementara, tinggal merek saja lagi. Merek masih itu, tapi isi mulai berubah. Inilah kau usaha kita. Bagaimana caranya? Kita luangkan waktu kita Pak. Luang waktu kita 10%.
Maka dalam sebulan 3 hari 10% daripada 30 hari. Setahun itu 360 hari, 10%-nya 40 hari. Anggaplah seumur hidup, umur kita 60 tahun, 70 tahun, 10%-nya 4 bulan. Inilah maksud rahasia 40 hari, 4 bulan, 3 hari. 10%. Sehari semalam 24 jam. Kita luangkan waktu kita 2,5 jam. Apa waktunya 2,5 jam ini? Untuk memperjuangkan agama, untuk buat dakwah. Karena dakwah ini SWT, ini kerja kita. Telah dilantik oleh Allah SWT, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini umat terbaik. Kita ini sudah dilantik jadi umat terbaik. Kenapa umat Muhammad ini menjadi umat terbaik? Bukan karena zikirnya banyak, bukan karena ibadahnya banyak, bukan. Umat Muhammad ini dikatakan umat terbaik bukan karena zikirnya yang banyak, ibadah yang banyak, tapi umat ini punya tanggung jawab yang dahulu hanya diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang bermakrifat, mengajak orang yakin kepada Allah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran semata. Inilah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jamaah Masjid Raya, dulu jamaah tabligh pernah datang, bahkan Masjid Raya ini pernah jadi markas Kuansing. Dari Lubuk Jambi datang, dari Peranau datang, dari mana? Dari setiap kecamatan datang setiap minggu sekolah. Dulu masih ingat kami berkumpul di atas itu, tahun 2000-an, tahun 2001, tahun 2002, Masjid Raya. Habis itu pindah Masjid Moka, habis itu pindah Masjid Furqan, habis itu pindah Ainul Yakin Jake, habis itu pindah ke Kampung Baru Al-Muhajirin, Kampung Baru Gunung Toar. Bahkan Safatul Rasul, ketika Ambo mengajar Safatul Rasul dulu di Fatul Rasul, tempat berkumpul seluruh Kuansing. Karena kan inilah banyaklah setiap kecamatan. Benai buatlah di Benai. Seluruh dunia hari ini SWT bergerak SWT. Seperti lautan hadirin. Kalau laut itu Pak, salah galau air yang ada di daratan masuk ke laut. Air nang kumu, air nang hijau, air nang kuning, air nang jonia, ke laut pun segalanya. Air berosi, air bernajis, ke laut banyak. Tapi kalau tiba di laut Pak, dia menjadi air mutlak, suci dan menyucikan. Maka usaha dakwah Nabi ini hadirin adalah lautan hadirin. Dalamnya bergabung seluruh manusia. Yang orang-orang wali-wali Allah, ulama, orang-orang taat. Kemudian yang separuh taat, kadang-kadang maksiat, ikut air mustakmal namanya, ya kan? Bergabung juga. Kemudian air yang bernajis, ahli-ahli maksiat bergabung. Ketika bergabung di laut 3 air tadi, air mustakmal, air mutanajis, kemudian air mutlak, bergabung di lautan, dia menjadi air mutlak. Beko air laut itu nanya kata menjadi awan, diterbangkan lagi, jatuh menjadi hujan. Maka sebetulnya dakwah di zaman Nabi hadirin. Lautan manusia dibentuk rombongan, naik jadi awan, ditebar ke seluruh dunia, turun membawa hidayah, kemudian dibawa lagi ke laut. Itulah prosesnya. Jadi air laut itu nanya jadi awan, hujan, dibawa lagi ke laut. Nang kumuh-kumuh tadi dibawa sampai ke laut. Bapak Ibu hadirin mati Allah SWT. Mudah-mudahan besok kita luangkanlah waktu kita untuk agama. Supaya dapat nikmat iman, nikmat solat ini di medan perjuangan Allah SWT. Jadi nikmat iman kau tak dapat di masjid dengan membaca buku, dengan berzikir di bawah AC, di bawah kipas angin, tidak. Nikmat imannya akan dapat di medan perjuangan Allah SWT. Nabi mendidik sahabat di medan perjuangan, sehingga mereka ini merasakan nikmat iman. Bagaimana Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Mereka yakini ketika di medan perjuangan Allah SWT. Dalam medan perjuangan dakwah. Nikmat solatnya akan datang di medan perjuangan Allah SWT. Hakikat kita ini memahami kehendak Allah di medan perjuangan kita rasakan. Maka sifat-sifat mulia sahabat Nabi ini terbentuk di medan juang SWT. Kalau mendengar ceramah kita cendak ini pengaji di YouTube, di masjid, itu sama ya tukang apa bosi. Diangek bosi tadi dipanggang sampai merah. Merah berubah bosi, merah memang merah. Tapi habis itu setelah dibakar dikeluarkan, kok bule bosi tadi maksudnya keluar bule lah balik. Kenapa hanya dibakar saja? Ceramah, tausiah, taklim hanya membakar semangat kita. Tak panggang kita, tak tobi semangat kita. Keluar masjid bule lah balik. Ya kan? Tapi setelah dibakar seharusnya harin bosi go di toko ditempanya.
Ditokok sehingga berubah. Bosi bulik tadi berubah jadi tajak, jadi ladiang, jadi pisau takik. Karena ditokok setelah dibakar. Maka untuk membentuk diri kita Allah SWT, inilah di medan perjuangan. Ta'lim itu membakar semangat kita. Membentuknya di medan perjuangan baru terbentuk sifat-sifat tadi. Maka sahabat Nabi ini dibentuk oleh Rasulullah di medan perjuangan SWT. Mudah-mudahan kita ini menjadi pejuang-pejuang umat akhir zaman insyaallah SWT. Agama ini turun di bercurah, hidayah bercurah turun di Kuansi. Kalau malam minggu kita ibu nengok daerah Teluk sekitarnya, maksiat di mana-mana SWT. Tak bisa kita cegah. Maka Allah ingin menengok air mata kita. Engkau menangi kita di agama kok, mungkin itu yang dipandang Allah. Padahal sekejap mata bisa Allah rubah kampung kita ini. Tapi Allah tak ingin sekejap mata. Allah ingin menengok pengorbanan kita untuk agama. Sebagaimana Nabi, sahabat-sahabat, ibu-ibu, wanita, anak-anak seluruhnya berkorban. Habis harta, habis nyawa, terpotong hidung, terpotong telinga mereka untuk agama Allah SWT. Lalu Allah dalam waktu 23 tahun berubah Mekah Madinah. Bahkan wajah dunia berubah. Maka negeri kita pun akan berubah bila kita kini pas tahunnya, momennya kita momen hari raya korban. Berkorban kita jawi kambing, ya kan? Mencontoh pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Ketika solat kita baca Ibrahim katori. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapa pengorbanan Ibrahim, dia untuk mentaati perintah Allah, untuk menyempurnakan yakinnya kepada Allah, dia telah tinggalkan anak istrinya 13 tahun sementara. Bukan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kita baca setiap sembahyang. Jadi tuat dapat hakikat solat kita mesti mencontoh Ibrahim alaihissalam. Kalau belum pernah kita meninggal anak bini seperti kepada Ibrahim, tidak dapat hakikat solat tadi. Tu kita baca setiap solat. Mau maaf tu. Maka kisah Ibrahim kita ulang setiap solat. Ibrahim pernah meninggalkan anak istrinya 13 tahun karena perintah Allah. Karena pengorbanan keluarga ini Bapak Ibu SWT, maka keluarganya berkah, hidupnya berkah. Bahkan zuriat keturunan Ibrahim seluruhnya menjadi nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya berkah, harta kita berkah, hidup kita berkah, keturunan kita berkah, kita mesti membuat keputusan. Kita mulailah kita berkorban, Pak. Berkorban. Kalau kini tahun korban, setelah itu kita korbankan waktu. Kita buat dakwah. Silaturahmi. Jadi dakwah Bapak Ibu hadirin bukan hanya tugas ustaz, tak tugas ulama aja dakwah sekarang. Dakwah itu tugas kita sama-sama. Jadi pernah ditanya Maulana Sa'ad, apa hukum dakwah? Kalau dakwah kan niatnya untuk orang lain, maka hukumnya fardu kifayah. Ini untuk orangnya. Suang jadi di kampung itu dakwah. Lalu selesai. Tapi kalau dakwah untuk membentuk iman dalam diri kita, maka hukum daripada dakwah ini adalah fardu ain. Setiap kita mesti buat dakwah. Karena dengan dakwah membentuk iman. Dengan mengajak, menceritakan kebesaran Allah kepada orang lain, mengajak orang taat, iman kita akan terbentuk. Maka bila dakwah ini untuk diri kita, maka hukumnya fardu ain. Setiap kita mesti buat dakwah supaya iman kita meningkat. Mudah-mudahan kita semua berniat. Bolehlah dibincang-bincang pengurus kita berganti-gantian kan belajar, meluangkan waktu. Kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya perjuangan untuk agama. Sebelum perang dan sebelum besok melawan Dajjal, kita perang-perang ketek, perang melawan nafsu. Mudah-mudahan ceramah kita pada pagi ini menggugah. Jadi kita Pak pengurus tak ke 20 menit pula terlebih ya. Nanti mau minta maaf Bapak Ibu Taala. Mudah-mudahan semangat kita cintai agama ini, kita siap berkorban untuk agama ini supaya kita dipakai Allah untuk memperjuangkan agama di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, yang betul datang daripada Allah, salah silap datang dari kebodohan mau menyampaikan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.